家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini duduk bersila dan tidak menanggapi keempat sosok yang marah-marah. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk segera memasuki pagoda pemurnian ke lantai 14 yakni Taman Lingpu. Begitu Xiaoyan memasukinya, Xiaoyan pada saat ini melihat bahwa bahan obat yang Xiaoyan tanam di tanah hitam sudah matang. Setelah diperiksa, Xiaoyan bahkan lebih terkejut lagi begitu mengetahui bahwa bahan obat tersebut baru saja tumbuh. Namun meskipun begitu, untuk bisa dipetik masih membutuhkan waktu hingga ratusan tahun. Xiaoyan pun bergumam bahwa tempat ini sangat bagus dan hal ini cukup lumayan. Dengan cara ini, Xiaoyan akan bisa membuat lebih banyak salinan ramuan yang ditugaskan dari alam dewa kekacauan. Xiaoyan juga tidak akan lagi dibatasi oleh bahan obat yang minim. Xiaoyan juga bisa menyempurnakan obat-obatan dan melalui transaksi dengan Qi, Xiaoyan mungkin akan dapat menukar banyak harta tak terduga. Xiaoyan telah melakukan transaksi dengan Qi menggunakan pil tubuh iblis sebagai ganti pil detoksifikasi tingkat dewa. Xiaoyan berniat untuk memurnikannya lagi agar bisa ditukar dengan harta lainnya yang tak terduga. Xiaoyan pada akhirnya mulai mengumpulkan bahan obat yang telah mencapai batasnya. Selanjutnya Xiaoyan mengeluarkan cangkul hitam dan mulai lanjut menggali lubang. Xiaoyan menanam obat dan dengan kekuatannya pada saat ini, Xiaoyan tidak lagi kesulitan mengayunkan cangkul dan menanam obat. Xiaoyan menggali lebih dari belasan lubang berturut-turut dan mulai menanam benih untuk memurnikan pil tubuh iblis. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa pada saat ini ada cukup bahan obat untuk memurnikan pil pemecah racun Tianling. Pil ini juga perlu dimurnikan untuk mencegah seorang kultivator yang bergerak di bidang racun. Segera setelah itu, Xiaoyan pada akhirnya keluar dari pagoda pemurnian dan Xiaoyan perlahan membuka matanya. Selanjutnya Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambai, dan begitu melihat hal ini, keempat sosok yang berada di dalam tirai cahaya tiba-tiba merasa bahagia. Mereka mengira Xiaoyan akan segera memasuki tirai cahaya. Tetapi di saat berikutnya, semua orang mulai kembali marah karena Xiaoyan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan kuali. Xiaoyan lanjut menyiapkan beberapa bahan obat dan di bawah tatapan keempat sosok tersebut, Xiaoyan berencana untuk memurnikan beberapa pil pemecah racun Tianling. Nyala api pun seketika menyala dan Xiaoyan memurnikan bahan obat yang ada. Keempat sosok pada saat ini hanya bisa menunggu. Mereka menghela nafas dalam-dalam karena ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti ini. Mereka berempat tidak lagi bisa menahan emosi mereka dan mereka benar-benar merasa cemas serta marah. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Xiaoyan. Mereka hanya bisa melihat api yang berkobar di platform tempat Xiaoyan duduk. Bahan obat yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di dalam api dan keterampilan ini benar-benar mengejutkan mereka. Tetapi meskipun begitu, mereka juga pada saat ini tidak bisa menyembunyikan kecemasan masing-masing. Setelah menunggu lama, aroma obat ramuan Xiaoyan juga pada saat ini segera menyebar di atas platform. Si bongkok pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan apakah pemurniannya telah selesai. Jika begitu permasalahannya, maka ia bisa mengeluarkan token iblis keabadian kuno untuk memasuki tirai cahaya. Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi si pria, terlebih lagi Xiaoyan baru saja memurnikan satu pil pemecah racun Tianling. Tentu saja ini tidak cukup dan Xiaoyan terus-menerus menyempurnakannya. Adapun suara-suara di samping terkadang mereka mengutuk, terkadang membujuk hingga mereka pada akhirnya sepenuhnya menjadi tenang.
Xiaoyan pada akhirnya menghabiskan semua bahan obat di tangannya dan berhasil menyempurnakan total 5 pil pemecah racun Tianling berkualitas dewa. Pada saat ini juga Xiaoyan pada akhirnya berhenti. Xiaoyan menatap ke arah 4 sosok yang pada saat ini terlihat menutup mata dan berkonsentrasi. Xiaoyan lanjut membalikan tangannya dan mengeluarkan token iblis keabadian kuno dengan 6 segel emas. Xiaoyan lanjut mengarahkannya ke arah tirai cahaya dan bersama dengan hal tersebut, Xiaoyan memasuki tirai cahaya dan telah berada di platformnya. Selanjutnya terlihat adanya bola cahaya yang bergetar dan tiba-tiba seekor binatang singa yang seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api muncul di platform Xiaoyan. Singa ini meraung ke arah Xiaoyan dan selain di platform Xiaoyan, 4 platform lainnya juga memadatkan binatang singa yang menyala yang identik. 4 sosok yang duduk bersila pada akhirnya segera membuka mata mereka dan menatap ke arah Xiaoyan untuk pertama kalinya. Pada saat ini mereka masih memiliki tatapan dipenuhi amarah ketika melihat ke arah Xiaoyan. Namun sesaat kemudian mereka menemukan bahwa binatang singa yang menyala-nyala di platform Xiaoyan telah lenyap. Platform Xiaoyan juga mulai naik ke atas seperti apa yang dikatakan oleh si bongkok sebelumnya. Si bongkok pun bergumam bahwa mereka pada saat ini tidak boleh tertinggal dari orang itu. 4 sosok akhirnya segera beraksi dan buru-buru mengambil tindakan untuk berhadapan dengan singa yang menyala yang muncul di depan masing-masing. Sementara itu di platform Xiaoyan, setelah Xiaoyan menghabisi binatang singa tersebut, buaya raksasa setinggi 100 meter lainnya mulai muncul. Xiaoyan maju selangkah dan ketika tinju Xiaoyan bersiul dengan cahaya keemasan, buaya raksasa tersebut segera terguncang dan seluruh tubuhnya dihancurkan. Setelah berhasil menghancurkan buaya raksasa, platform di bawah kaki Xiaoyan juga mulai naik perlahan. Di sisi lain tentu saja kecepatan dari 4 sosok ini juga tidak lambat. Ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini, oleh karena itu mereka mengetahui semua binatang buas yang akan muncul. Dengan begitu maka mereka akan mampu untuk menghabisi mereka dengan cepat. Tetapi pada saat ini ketika mereka menatap ke atas, mereka hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Tidak peduli seberapa cepat mereka melaju, mereka pada saat ini hanya bisa melihat pilar batu yang menopang platform Xiaoyan. Adapun sosok Xiaoyan pada saat ini sudah tidak lagi terlihat di pandangan mereka. Hanya terdengar suara pertempuran yang singkat dan cepat serta platform yang terus-menerus meningkat. Pria kurus dengan wajah pucat juga pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Ini pertama kalinya orang ini datang ke sini. Masing-masing hal memiliki kelebihannya masing-masing dan kekuatannya masing-masing. Jika seseorang tidak mengerti cara menghadapinya, pasti ia tidak akan terselesaikan dalam waktu singkat. Menanggapi hal tersebut, si bongkok pada saat ini segera berkata bahwa hal tersebut bukanlah permasalahan. Mereka harus bersatu dan menyelesaikan orang ini nanti. Setelah jarak 100 meter, platform akan berkumpul dan mereka bisa bersama-sama menangani iblis tanpa wajah. Selanjutnya mereka juga akan mengambil tindakan untuk menghabisi orang ini. Ketiga sosok lainnya pada saat ini mengangguk setuju mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si bungkuk. Namun hal yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan terus-menerus mewaspadai mereka. Xiaoyan dapat mendengar dengan jelas informasi apa saja yang disebutkan oleh mereka. Xiaoyan pun bergumam bahwa ia baru saja mendengar platform ini akan berkumpul. Mereka akan menghadapi iblis tanpa wajah dan tampaknya kecepatan peningkatan platform bukanlah kuncinya. Apa yang dikatakan oleh si bungkuk ini seharusnya menjadi kesulitan dari uji coba ini. Di antara keempat sosok ini hanya si bongkok yang sepertinya akan bisa menjadi ancaman bagi Xiaoyan. Selain itu sosok ini juga pandai dalam hal racun dan Xiaoyan tidak tahu siapakah yang memiliki racun lebih kuat jika dibandingkan dengan Ning Yao. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan terus-menerus menghancurkan banyak monster yang muncul di platform Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk duduk terdiam dan bergumam bahwa 20 binatang buas telah dihabisi Xiaoyan. Mereka memiliki penampilan berbeda dan semuanya belum pernah dilihat oleh Xiaoyan.
Selain itu, sepertinya Xiaoyan juga telah mencapai jarak 100 meter seperti apa yang dikatakan oleh si bongkok. Sementara itu di sisi lain, 4 platform dari 4 sosok yang ada hanya mencapai setengah dari jarak yang telah ditempuh oleh Xiaoyan. Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini masih memiliki waktu dan Xiaoyan berniat untuk memurnikan ramuan. Namun Xiaoyan menoleh ke sekeliling untuk menatap ke arah pilar cahaya terlebih dahulu. Xiaoyan bergumam bahwa pilar Tianjun ini pasti sebuah harta karun. Xiaoyan tidak tahu apakah keberadaannya benar atau tidak. Xiaoyan juga tidak tahu apakah harta karun ini bisa diambil setelah Xiaoyan mendapatkannya. Begitu selesai berbicara, sambil menunggu, Xiaoyan pada akhirnya langsung mengeluarkan kuali obat dan terus melakukan pemurnian. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk memurnikan pil yang dipercayakan oleh nomor 4. Ini adalah pil 9 naga yang sejati. Ramuan ini tidak terlalu rumit dan hanya bahannya saja yang memang terlihat agak tidak sedap dipandang mata. Xiaoyan lanjut mengeluarkan bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan pil 9 naga yang sejati. Nyala api pun terus meningkat dan bahan obat pada saat ini terus-menerus dimurnikan oleh Xiaoyan. Pemurnian ramuan tingkat dewa ini menjadi semakin akrab dan menjadi semakin mudah untuk dimulai Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, platform dari 4 sosok yang ada juga secara bertahap mulai naik. Ketika mereka melihat Xiaoyan di platform dan mulai memurnikan bahan obat, mereka pada saat ini tampak benar-benar dipenuhi dengan pembuluh darah di kening masing-masing. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya fokus dengan apinya sendiri dan Xiaoyan terus-menerus mengendalikan bahan obat untuk dimurnikan ke dalam api. Xiaoyan tampak tidak pernah menanggapi serius keempat sosok ini. Si bongkok di kejauhan pada saat ini terlihat sangat marah dan berteriak bahwa orang ini benar-benar memulai memurnikan obat lagi. Begitu selesai berbicara, sosoknya memandang ke arah 3 sosok yang tersisa dan segera memberikan instruksi. Sosoknya berkata bahwa tidak lama lagi platform akan segera digabungkan. Pada saat itulah mereka akan mengambil tindakan bersama untuk menghabisi orang tercela ini. Mereka pada saat ini mengangguk dan mereka bisa merasakan bahwa Xiaoyan hanyalah langkah ke-7 keabadian Kaisar. Tetapi meskipun begitu, mereka pada saat ini masih memiliki sedikit keraguan. Jika Xiaoyan benar-benar hanya langkah ke-7 keabadian Kaisar, seharusnya ketika berhadapan dengan monster-monster di platform, Xiaoyan benar-benar akan seketika terluka. Namun pada saat ini Xiaoyan terlihat masih baik-baik saja dan malah menyempurnakan obat. Mereka pada saat ini hanya bisa mengikuti apa yang telah diatur oleh si bongkok. Pada akhirnya 5 platform mulai bergerak mendekat dan membentuk platform yang lebih luas. Tirai tipis yang membatasi satu sama lain di antara platform juga pada saat ini mulai menghilang. 4 sosok itu pada akhirnya bergegas melesat pada saat yang bersamaan menuju ke arah Xiaoyan dengan serangan sengit mereka masing-masing. Xiaoyan yang sedang duduk bersila pada saat ini masih tidak bergerak dan terus-menerus memurnikan bahan obat miliknya. Begitu Xiaoyan menghadapi ke-4 orang yang menyerangnya, bayangan di belakang Xiaoyan sedikit bergetar. Sesosok tubuh pada saat ini muncul dan sosok tersebut berkata bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Di antara alis sosok ini segel bintang 9 mengalir dan bersinar dan kekuatan ki serta darah yang kuat meledak dari tubuhnya. Ke-4 sosok ini juga seketika terkejut. Di mata mereka terlihat ada tinju emas yang menutupi semua orang, menyebabkan ke-4-nya membeku. Satu-satunya hal yang dapat menghentikan mereka berempat adalah perasaan krisis yang sangat kuat. Mereka semua menghentikan serangan masing-masing. Mereka juga melesat mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tinju Xiaoyan di sisi lain juga tiba-tiba berhenti karena Xiaoyan tidak terlalu menginginkan nyawa ke-4 sosok ini. Daripada Xiaoyan menghabisi mereka, lebih baik Xiaoyan pada saat ini membiarkan mereka. Di sisi lain, ke-4 sosok yang menstabilkan tubuh segera saling memandang dan tidak ada satupun di antara mereka yang menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Salah seorang di antara mereka pada saat ini bertanya kekuatan macam apakah ini. Mengapa ia merasa seperti akan dihancurkan pada saat sebelumnya?
Seorang lainnya juga berkata bahwa kekuatan orang ini terasa sangat aneh. Terlebih lagi sekarang ada dua orang yang muncul di atas platform. Secara logika hanya satu orang yang akan bisa masuk ke tempat ini. Ia khawatir mungkinkah orang ini adalah orang yang berasal dari klan Cimi. Menanggapi hal tersebut, si bongkok berteriak agar mereka jangan berbicara omong kosong. Walaupun klan Cimi dapat memiliki klon, tetapi mereka sudah lama tidak ada di dunia ini. Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya pada saat ini sedikit terdiam dan bergumam hanya keluarga klan Cimi yang bisa membentuk klon. Selain itu mereka juga bisa menggabungkan klon dengan tubuh aslinya menjadi satu. Bersamaan dengan sosok-sosok ini yang berbincang-bincang, pada akhirnya di tengah-tengah platform muncul bola daging hitam besar dengan bentuk yang aneh. Bola ini sepertinya berisi anggota tubuh yang patah dan bola tersebut terus menggeliat dengan aura iblis. Tanpa sadar keempat sosok yang ada menoleh dan bergumam serempak ketika menyebutkan bahwa ini adalah iblis tanpa wajah. Si bongkok juga segera berkata bahwa mereka pada saat ini jangan gegabah. Jika mereka dikalahkan, maka mereka harus menunggu uji coba berikutnya dimulai. Mereka pada saat ini benar-benar harus bisa menyelesaikan tantangan ini. Sosok lainnya pada saat ini segera berkata, jika begitu permasalahannya, apa yang harus mereka lakukan dengan orang itu? Keempatnya lanjut memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi bermasalah dan mereka pada saat ini menggertakkan gigi masing-masing. Di kejauhan pada saat ini bola daging hitam di platform kembali menggeliat dan membentuk tubuh dengan 6 lengan. Sosoknya juga memiliki 6 kaki dengan 3 kelapa. Namun 3 kelapa ini tidak memiliki wajah seperti namanya, iblis tanpa wajah atau faceless demon. Tubuh iblis ini benar-benar dipenuhi dengan energi jahat yang sangat padat di sekelilingnya. 3 kelapanya memiliki mulut raksasa dengan gigi tajam dan bola mata terpisah. Salah satu kelapa juga terlihat memiliki 1 telinga dan pada saat ini sosok tersebut memancarkan suara berdengung. Suara ini dalam sekejap mata langsung membuat jiwa semua orang gemetar dan membuat mereka merasa sakit kelapa. Si bongkok juga pada saat ini berteriak agar mereka dengan cepat menggabungkan kekuatan formasi. Jika tidak, maka mereka pada saat ini tidak akan memiliki kesempatan. Keempatnya pada akhirnya segera membentuk segel di tangan masing-masing dan mulai menuangkan energi mereka untuk digabungkan. Mereka pada saat ini membentuk perisai penghalang. Selanjutnya si bongkok pada saat ini berteriak siapakah di antara mereka yang ingin maju terlebih dahulu. Lantian, pria kurus di sebelah si bungkuk, pada saat ini berkata bahwa ia akan mengambil alih serangan utama terlebih dahulu. Sosoknya pada akhirnya segera meraung dan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosoknya langsung mengeluarkan senjata untuk menyerang ke arah Faceless Demon. Bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara dari tubuh Faceless Demon yang tampak seperti suara terkikik. Suara aneh ini membuat semua orang terkejut dan berpikir mungkinkah ia pada saat ini tertawa meledek. Apa yang ditanyakan oleh semua orang pada saat ini terbukti karena serangan dari pria bernama Lantian ini benar-benar dihancurkan. Sosok Lantian juga pada saat ini segera mundur. Selanjutnya mereka bergantian untuk menyerang ke arah Faceless Demon. Namun tidak peduli keterampilan bertarung apa yang mereka coba, mereka pada akhirnya sama sekali tidak bisa mengalahkan Faceless Demon. Bahkan serangan racun kuat yang dilesatkan oleh si bongkok juga pada saat ini sama sekali tidak berpengaruh pada Faceless Demon. Si bongkok yang melesat mundur pada saat ini berteriak bahwa racunnya benar-benar tidak berpengaruh kepada Faceless Demon. Sosok ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Secara logika, musuh yang muncul di sini ditentukan dengan kekuatan penantangnya. Meskipun ia sebelumnya sulit untuk menghadapinya, tetapi sosoknya tidak sekuat seperti ini. Mengapa mereka pada saat ini tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Si bungkuk mendesis dingin sebelum akhirnya mengalihkan perhatiannya ke arah Xiaoyan.
Si bongkok pun lanjut bergumam bahwa mereka pada saat ini sama sekali tidak bisa berhadapan dengan Faceless Demon. Mereka telah menggunakan metode yang sama untuk menang sebelumnya. Kali ini Faceless Demon ternyata bukan lagi sesuatu yang bisa mereka hadapi. Ia tiba-tiba menjadi lebih kuat dan hanya ada satu alasan, yakni selain dari mereka berempat, orang yang sedang memurnikan ramuan ini mungkin memiliki kekuatan yang kuat. Empat mata pada akhirnya terfokus pada Xiaoyan dan kemungkinan dari situasi ini juga sangat jelas. Lantian juga pada saat ini berkata bahwa mereka benar-benar bukan tandingan dari Faceless Demon. Akan sangat merugikan jika mereka pada saat ini memaksa untuk terus bertarung. Mendengar hal tersebut, keempat sosok pada saat ini terlihat saling memandang dan meskipun mereka tidak mengatakan apapun dengan jelas, sepertinya mereka pada saat ini memahami maksud satu sama lain. Begitu Faceless Demon pada saat ini bergerak menyerang di antara keempat sosok tersebut, si bongkok pada saat ini melesat menjauh. Ekspresinya pada saat ini sedikit berubah dan meskipun ia pada saat ini mendapatkan serangan dan berhasil terpukul, sosoknya pada saat ini terus melesat dan arah yang ia tuju adalah arah tempat Xiaoyan memurnikan ramuan. Tepat ketika serangan iblis tanpa wajah ini terus-menerus mengejar si bungkuk, tiga sosok lainnya juga segera mengambil tindakan. Dengan upaya gabungan dari keempatnya, mereka pada saat ini tampak memimpin Faceless Demon ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini telah sampai pada proses pemurnian tingkat lanjut. Xiaoyan tidak berniat untuk memurnikan pil tersebut. Xiaoyan pada akhirnya menggunakan klon dewa asli untuk melindunginya dan selama keempat orang ini tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Xiaoyan secara diam-diam, hal tersebut akan baik-baik saja, tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak ingin mengambil resiko. Pada akhirnya ketika Faceless Demon ini mendekat dengan dipimpin oleh keempat sosok tersebut, klon dewa asli mulai bergerak. Tetapi lesatannya pada saat ini bukan mengarah ke arah Faceless Demon, melainkan bergegas menuju ke arah si bongkok. Sebuah pukulan tanpa peringatan pada saat ini segera mulai dilesatkan ke arah si bongkok. Wajah si bongkok juga membeku dan ia dengan cepat menggunakan harta pertahanannya. Sisik sebening kristal muncul dan bersinar dengan cemerlang untuk memblokir serangan Xiaoyan. Ledakan pun seketika terjadi dengan suara tumpul yang bergema dan pukulan dari klon dewa asli benar-benar memukul mundur si bongkok. Si bongkok segera kehilangan kendali atas tubuhnya dan pelindung sisik di depannya runtuh ketika ia melesat mundur. Sosoknya juga menyemburkan beberapa suap darah. Pria kurus bernama Lantian pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan bingung dan berteriak dengan marah ketika berkata apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan dengan kasar dan suara dingin seketika berteriak karena mereka tidak berguna, sebaiknya mereka mati terlebih dahulu. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam karena tentu saja Xiaoyan juga tidak benar-benar ingin menghabisi si bongkok. Pukulan yang dilesatkan oleh Xiaoyan juga mungkin hanya menyebabkan si bongkok patah tulang. Xiaoyan juga pada saat ini berniat untuk memberikan pelajaran kepada pria yang bernama Lantian. Namun sebelum Xiaoyan sempat mengambil tindakan, Faceless Demon pada saat ini tiba-tiba mengunci Xiaoyan. Bayangan hitam langsung menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan berbalik dan Xiaoyan segera menghadapi Faceless Demon yang menyerang. Aura kuat di tubuhnya terpancar dan kekuatan energi serta darah Xiaoyan meledak. Tubuhnya mulai melebar hingga ratusan meter dalam sekejap. Tinju yang terbungkus dengan cahaya keemasan meraung dan Xiaoyan mengeluarkan teknik 82 tinju para dewa. Tinju ini tanpa banyak basa-basi segera diledakkan ke arah iblis tanpa wajah seperti orang gila. Sosok Faceless Demon pada saat ini diselimuti oleh aura iblis dan sosoknya benar-benar berhadapan dengan tinju Xiaoyan. Aura iblis ini melingkari keenam lengannya. Keenam lengannya juga pada saat ini benar-benar berhantaman dengan bayangan tinju Xiaoyan. Banyak ledakan pada saat ini seketika terdengar. Keringat dingin juga muncul di dahi Lantian dan ia pada saat ini benar-benar ketakutan.
Ia bisa merasa bahwa pada saat ini kekuatan yang terpancar dari Xiaoyan jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan kekuatan yang terpancar dari Faceless Demon. Selama tabrakan ini, meskipun Faceless Demon memiliki 6 lengan, pada saat ini lengannya terus-menerus hancur di bawah serangan tinju Xiaoyan. Sosoknya juga terlempar mundur dan lengannya yang hancur akibat pukulan Xiaoyan pada saat ini seketika membaik. Di sisi lain, Xiaoyan juga pada saat ini bergumam bahwa kemampuan benda ini untuk menahan serangan sangat kuat. Xiaoyan khawatir keempat orang ini sekarang lebih berpengalaman dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke arah Lantian dan mulai berteriak. Xiaoyan berkata karena ia ingin menonton pertunjukan, maka Xiaoyan akan memberikan pertunjukan yang hebat kepadanya. Xiaoyan pun seketika memancarkan momentum yang kuat dan ekspresi Lantian berubah drastis. Ia segera merasakan krisis yang kuat menyebabkan ia terlempar mundur dengan kecepatan tinggi. Lantian pada saat ini tahu bahwa jika ia tidak mengambil tindakan kepada monster tersebut, Lantian akan dihajar habis-habisan oleh Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya berteriak bahwa ia tahu bagaimana cara mengatasinya. Ia berharap saudara akan memberinya kesempatan. Dengan krisis yang kuat ini, meskipun ia merupakan dewa keabadian, pada saat ini ia masih bisa dihabisi Xiaoyan. Bagaimanapun untuk mencapai titik ini, ia telah berkorban terlalu banyak dan mengalami terlalu banyak hal dalam hatinya yang tidak bisa dilepaskan. Menanggapi perkataan Lantian ini, Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa mereka bisa mengurus monster tersebut. Jika mereka tidak bisa menghadapinya, maka Xiaoyanlah yang akan mengurus mereka. Klon dewa asli pada akhirnya pada saat ini hanya standby untuk melindungi Xiaoyan. Namun pada saat ini si bongkok menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya dan sosoknya mengangkat telapak tangannya untuk menyerang ke arah Xiaoyan. Klon dewa asli pun menoleh dengan tajam dan Xiaoyan pada saat ini segera memperhitungkan situasinya. Xiaoyan segera membentuk teratai api yang pada saat ini langsung dilemparkan ke arah sosok si bongkok. Teratai api pun membengkak membentuk badai dan pada saat ini memancarkan aura yang begitu kuat. Si bongkok pada saat ini melesatkan telapak tangannya. Lautan api melonjak dan menyebar dan kekuatan dari racun si bongkok pada saat ini tersebar. Ia memblokir tubuhnya dengan lengannya dan bersamaan dengan hal tersebut, meskipun ekspresinya tampak terlihat terkejut, namun tubuhnya seketika bersinar dengan 5 warna. Ini adalah 5 racun mematikan yang mengandung kekuatan aturan ketika ia menahan ledakan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan ledakan ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik jari penghancur bintang. Lautan api yang dipenuhi dengan cahaya keemasan pada saat ini langsung berguncang. Angin badai emas melingkari satu jari yang pada saat ini perlahan terbentuk. Selanjutnya jari ini langsung menunjuk ke arah si bongkok yang mengeluarkan energi beracun. Kekuatan jari ini sungguh menakjubkan dan ukurannya hampir menutupi setengah platform. Meskipun si bongkok pada saat ini terkejut, tetapi ada ekspresi tekad di kedalaman matanya. Ia mengangkat tangannya dan sebuah kuali persegi mulai menderu. Kuali ini lanjut melebar hingga ukuran ratusan meter, tetapi jika dibandingkan dengan jari penghancur bintang milik Xiaoyan, kuali ini bahkan tidak sebesar kuku jari yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Benturan pada akhirnya seketika terjadi dengan jari penghancur dewa yang diselimuti oleh 3 api berwarna berbeda. Serangan racun dari si bongkok pada akhirnya benar-benar dapat diselesaikan dengan mudah oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini berniat untuk mengantisipasi racun dari si bongkok. Klon dewa asli pada saat ini mengeluarkan pil pemecah racun Tianling dan begitu ia hendak melemparkannya ke dalam mulutnya, tiba-tiba pada saat ini bayangan hitam dari Faceless Demon segera meraung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin dan mengangkat tangannya sebelum akhirnya berteriak bahwa makhluk ini benar-benar berisik. Tiba-tiba pada saat ini telapak tangan raksasa juga muncul dan mulai dilesatkan ke arah Faceless Demon. Si bongkok pada saat ini tampak memiliki ekspresi meledek dan bersiap mengambil kesempatan untuk menyerang Xiaoyan. Di sisi lain, Lantian pada saat ini berteriak kepada si bongkok yang bernama Meng Bei.
Sosoknya berkata sebaiknya saudara Meng Bei pada saat ini menghentikan pergerakannya. Mereka di sini semua untuk mencari keberuntungan. Mengapa mereka harus bertarung sampai mokat, dan jika begitu permasalahannya, keuntungannya akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan kerugian yang akan mereka dapatkan. Lantian pada saat ini tampaknya dapat melihat dengan jelas bahwa Xiaoyan ini adalah sosok yang sangat kuat. Sosoknya bukan lagi sesuatu yang bisa mereka tandingi meskipun mereka bekerja sama. Adapun kekuatan ketiga sosok yang tersisa sesungguhnya belum sampai di tingkat keabadian dewa. Pada kenyataannya mereka hanya setengah langkah menuju keabadian para dewa. Di sisi lain, mendengar apa yang dikatakan oleh Lantian, pada akhirnya sosok si bongkok tidak lagi mengambil tindakan. Namun meskipun begitu, ekspresinya pada saat ini masih dipenuhi dengan niat membunuh ketika menatap ke arah Xiaoyan. Mereka pada akhirnya menatap ke arah sosok yang dijepit di dalam tangan raksasa klon dewa asli. Namun tepat ketika mereka berempat terkejut, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di peron. Dalam sorotan cahaya tersebut, sesosok yang tampak aneh pada saat ini muncul. Keempatnya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah Raja Iblis bermata empat. Salah seorang di antara mereka lanjut berkata, mengapa sosok ini muncul lebih awal? Jika mereka menyelesaikannya satu persatu, masalah ini tidaklah besar. Tetapi karena mereka muncul lebih awal, maka situasinya akan lebih buruk. Lantian juga pada saat ini bergumam bahwa Faceless Demon saja pada saat ini telah menjadi semakin kuat. Dengan kemunculan Raja Iblis bermata empat ini juga, maka mereka akan semakin sulit untuk dihadapi. Lantian pun buru-buru menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia khawatir saudara pada saat ini perlu bergabung. Kekuatan Raja Iblis bermata empat ini bahkan lebih kuat daripada Faceless Demon. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk bergabung, mereka tidak akan bisa menghabisinya bersama-sama. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan tiba-tiba berkata, apakah sebenarnya cobaan di sini? Apakah sesungguhnya yang bisa diperoleh pada akhirnya? Lantian pun segera mengerutkan kening dan balik bertanya, apakah saudara benar-benar tidak tahu apa yang akan didapatkan di sini? Xiaoyan mendengus dingin dan berkata sebaiknya ia berhenti berbicara omong kosong. Lantian pun segera menjelaskan bahwa pilar Tianjun ini adalah salah satu dari 3 harta terbesar klan Jimmy. Konon harta tersebut memang ada dan setelah dikenali harta tersebut bisa diambil. Xiaoyan pun kembali bertanya apakah mereka akan bisa membawanya pergi dari gerbang kuno. Lantian pada saat ini mengangguk dengan cepat menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Sementara itu di kejauhan di luar gerbang kuno di atas kompas, Yuyan bergumam pada dirinya sendiri bahwa ini tidak cukup. Ini masih belum cukup dan ia harus membuatnya merasa lebih tidak nyaman lagi. Kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar menghadapi perubahan yang mendadak. Pupil mata keempat sosok terkecuali Xiaoyan pada saat ini menusut tajam. Si bongkok juga pada saat ini berangsur-angsur menjadi semakin tenang dan tampaknya sosok tersebut masih mencari cara untuk berhadapan dengan monster-monster ini. Namun bersama dengan hal tersebut ada getaran hebat lainnya yang pada saat ini bersumber dari peron. Selain Faceless Demon dan Iblis bermata empat, pada saat ini 2 sosok kembali muncul. Xiaoyan memusatkan pandangannya ke arah sumber cahaya dan menemukan bahwa 2 sosok ini sangat mirip dengan Wanji yang telah dimusnahkan sebelumnya. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan jumlah musuh pada saat ini benar-benar meningkat dari 1 menjadi 4. Kekuatan keempatnya juga tidak biasa. Setidaknya Faceless Demon dan Iblis bermata empat ini memiliki kekuatan di tingkat langkah pertama keabadian para dewa. 2 sosok yang baru saja muncul ini bahkan lebih kuat dan Xiaoyan merasa bahwa mungkin keduanya adalah keabadian para dewa.